warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk kita membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah sebagai aksi nyata untuk melengkapi tugas saya di calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, di budaya positif ini ada 6 materi yang ingin saya sampaikan dan ingin kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, 6, restitusi segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 3 bagian dari disiplin positif, yaitu tentang teori kontrol, makna disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yang ingin kita bahas pertama adalah teori kontrol. Nah, di sini saya ingin meminta kepada teman-teman secara berpasangan coba satu orang yang ayo kita melakukan permainan dulu. Misalnya satu orang memegang ada benda di dalam tangannya. Coba Bapak Ibu siapkan benda di dalam tangannya, apa saja boleh. Satu orang. Bunda bisa berpasangan dengan Pak Henry, Bu Suci bisa berpasangan dengan, silakan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Sudah? Nah, satu orang memegang benda yang di dalam tangan. Nah, satu orang lagi berusaha membukanya. Ya. Nah, Bapak Ibu anggap yang di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah yang berharga. Coba Anda memegang dan menggenggam, usahakan jangan sampai bisa dibuka oleh temannya. Ya, kita mulai. Kita coba ya. Ya, ayo 1, 2, 3. Nah, ya, dalam
menunjukkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sebagai guru biasanya ada miskonsepsi yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya kan murid tersebut ambil sampah, kita bilangnya kan. Sebenarnya bukan karena yang kita lakukan kita menyuruh dia, tapi karena dia sendiri. Dia bersedia kalau dia dikontrol orang lain, bukan keberhasilan kita. Nah, tetapi karena kan murid itu sendiri direlakannya dia dikontrol. Begitu juga jalan yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya di sini kritik itu kalau kita memarahi murid misalnya, kita membuat merasa bersalah kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini misalnya kalau kita sebagai orang dewasa yang kita kontrol itu di bawah kita, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bukan kita yang berhasil memaksa anak-anak tersebut, tetapi mereka merelakan, mereka bersedia untuk dikontrol. Bukan dengan keberhasilan kita, tetapi mereka dari diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya makna disiplin positif. Dari menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Kalau dari Bapak Ibu sendiri, kalau disiplin kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Iya, menaati peraturan, ya kan? Nah, di sini Daily menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, misalnya kita membuat peraturan di sekolah, kita dari kata disiplin itu kita sebagai murid ada yang ingin kita ikuti. Misalnya kita harus datang tepat waktu, jadi kita berharap motivasi yang dari dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri, disiplin tepat waktu. Bukan karena kita ada yang ingin ditakuti, ingin mendapatkan sesuatu, begitu. Nah, jadi diharapkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian Daniel juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi di sini disiplin itu sesuatu yang harus kita laksanakan, ada yang ingin kita patuhi. Nah, jadi diharapkan dengan disiplin positif ini yang kita lakukan itu dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila ini sudah jelas yang sebagai tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbudidaya,
komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita harapkan ada yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Rasa hormat misalnya, kita berharap siswa kita tersebut menghormati baik tempatnya sebaya maupun orang tua yang kita tentu sebagai seorang guru. Kemudian integritas, mandiri, menghargai. Nah, menghargai ini kita juga berharap siswa-siswi kita mereka dapat menghargai waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kira-kira dalam sikap nilai kebajikan ini sudahkah kita tanamkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu? Nah, sudah ya. Contohnya nilai kerjasama ya kan, kita menciptakan pembelajaran yang berkelompok dan di lingkungan sekolah kita melakukan kerjasama gotong royong ya kan. Nah, selanjutnya ya, sekarang masuk kita kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini yang pertama itu adalah Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi diri. Misal ibu Ani misalnya datang ke sekolah itu kenapa? Apa karena ingin dianggap orang yang memang guru yang hebat misalnya? Apakah memang takut dihukum atau bagaimana itu Ade? Untuk kesadaran diri sendiri sebagai tugas seorang guru dan tanggung jawab. Iya, sebaiknya motivasi yang ketiga, kita sebagai guru mengharapkan motivasi yang ketiga itu kita melakukan itu dalam tepat waktu, mengajar dengan baik. Nah, kita berharap bukan karena ingin dinilai orang, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan, tetapi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri, bukan karena lain-lain. Nah, disitulah makna dari teori motivasi. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang diterima karena telah melakukan kesalahan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan dilibatkan. Nah, misalnya ada anak yang datang terlambat, kita panggil, ya kan? Kita menghukum, misalnya kau datang terlambat, sekarang lari mengelilingi lapangan misalnya. Dengan tiba-tiba saja kita mengasih hukuman, anak tersebut tidak tahu apa yang akan kita berikan. Nah, itulah dia disebut hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang diterima karena melakukan pelanggaran. Sama, konsekuensi hukuman adalah sesuatu yang diberikan karena melakukan suatu pelanggaran. Tetapi di dalam hukuman ini anak kita tidak tahu apa yang akan kita berikan, tindakan apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau di konsekuensi ini dia melakukan kesalahan, tetapi dia tahu apa hukumannya. Nah, misalnya kalau buang sampah sembarangan, misalnya di keyakinan kelas kita buang sampah sembarangan, dia sudah tahu apa yang bakal dikerjakannya kalau dia melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Kalau hukuman kita biasanya berupa fisik ya, misalnya menghukum begitu. Nah, kalau konsekuensi itu kita sudah ada hal-hal kesepakatan yang ingin kita lakukan kalau melakukan kesalahan. Nah, restitusi lain lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
Nah, restitusi ini biasanya siswa dan siswi itu melakukan kesalahan tapi dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, kemudian penghargaan. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan atau mendapatkan penghargaan kepada anak murid atau keluarga kita? Misal, kalau kau nanti dapat ranking 1, belikan kau sepeda, misalnya gitu ya kan? Nah, kemudian ada lagi, misalnya siswa kita di kelas, kalau siapa nanti yang paling tertib, ya kan? Kalau bisa mengerjakan tugas dengan baik, ada nanti hadiah yang diberikan. Nah, ternyata penghargaan itu tidak bagus Bapak Ibu, ya. Alfipon dan atau Vanishek Balawas tahun 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret pada tahun 1995 mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Nah, ternyata penghargaan itu bukan karena kita memberikan penghargaan, malah menjadi hukuman bagi anak tersebut. Kenapa? Nah, pengaruhnya penghargaan tersebut harus menjadi jangka pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kalau anak tersebut ingin kita suruh mendapatkan bagus, kita beri penghargaan. Kalau kita tidak memberikan penghargaan tersebut, maka dia tidak mau lagi untuk melakukan hal belajar dengan baik, karena penghargaannya sudah kita berhentikan. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak tersebut akan fokus kepada penghargaan itu, tidak fokus dengan pekerjaan atau pembelajaran yang dilakukannya. Nah, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Iya, tidak ditepati. Kemudian merusak hubungan dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman yang lain. Merusak hubungan misalnya di situ terjadi asik dia saja, dia saja yang diberi. Ada kecemburuan sosial. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, misalnya saja biasanya kalau kita dalam pembelajaran dalam kuisis ya kan, biasanya kita melakukan kuisis tersebut kan kita berusaha menjadi juara 1, ya kan? Nah, padahal kita bersama untuk yang paling atas, sehingga kita mengurangi menurunkan kualitas kita tersebut atau mengurangi ketepatan. Misalnya dalam pengerjaan bisnis tersebut kita menjadi nomor 1, tetapi kita tidak menjawab dengan semua, ya kan? Iya. Nah, sementara yang terlambat itu ada dengan semua jawabannya, dengan kita berfokus pada penghargaan. Nah, disitu dia maksudnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kita selalu berfokus pada penghargaan. Kemudian penghargaan mendukung dan motivasi dalam diri intrinsik. Nah, itulah dia dari penghargaan. Selama ini kita melakukan hal tersebut, kita pikir itu adalah hal yang tepat. Sementara ternyata penghargaan itu adalah perbuatan yang salah. Karena anak tersebut akan terfokus pada penghargaannya, tetapi tidak mengerjakan hasilnya dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya, ya, kemudian kelas. Bapak Ibu sudah tahu kita melakukan membuat kegiatan kelas. Iya, di dalam kegiatan kelas tersebut kita berharap peraturan kelas itu kita patuhi, keyakinan itu kita
Iya, biasanya melakukan diskusi. Kemudian, iya, bertukar pendapat. Kemudian kita apa lagi? Kita melihat apa yang dibutuhkan dalam kelas tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya kita misalnya kegiatan kelas tersebut bersifat abstrak. Nah, misalnya di dalam kegiatan kelas itu boleh kata dilarang? Iya, tidak boleh kata dilarang. Itu adalah, jadi kalau ada anak kita misalnya dilarang buang sampah bu, kata dilarang itu adalah kata negatif. Nah, jadi tugas kita sebagai guru, kita membenarkan kata dilarang tersebut menjadi kalimat positif. Nah, misalnya dilarang buang sampah, jadi kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian kegiatan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan kegiatan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini dia tadi. Kita menggunakan kata dilarang. Kata dilarang itu adalah bentuk dari kata yang negatif. Kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita melakukan diskusi kepada siswa-siswi kita. Kita meminta mereka apa yang ingin diyakini di kelas tersebut. Nah, kalau misalnya ada kata negatifnya, kita mengubahkannya menjadi kata positif. Kemudian bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita sudah menjadi kegiatan kelas, coba bisa Bapak Ibu membantu kita sama-sama menuliskan kegiatan kelas tersebut. Ya, coba dulu ya. Iya, apa ya nomor satu misalnya kita buat? Ya, hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya setelah berkata berkata jujur.
Saling menyayangi boleh nggak ya? Iya, saling menyayangi dan menghormati ya kan? Menghormati dan menyayangi. Selanjutnya, Berkomunikasi yang baik, Bu. ya berkomunikasi yang baik. Kebersihan ya kan. Selanjutnya, selanjutnya, Ibu, Menjaga kebersihan. ya menjaga kebersihan. Kebersihan dan kerapian. Ada lagi kira-kira? Selalu melakukan yang terbaik. Ya, selalu melakukan yang terbaik. Nah, kasih dulu hari ini sebenarnya di sana selalu melakukan yang terbaik. Ya, seterusnya. Banyak tadi ingat. Hah? Banyak tadi ingat. Ya. Apa lagi? Apa? Tolong menolong Iya, mengikuti. dengan baik ya kan. Mengikuti proses pembelajaran. Mengikuti proses pembelajaran. Nanti kesepakatan ini sama. Kalau mengerjakan Tugas tepat waktu bisa tidak Ibu? Misalnya kita ingin membuat PR. Mana? Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Uji. Nanti akhirnya kesepakatan belajar nanti itu. Mengikuti proses pembelajaran. Jadi secara umum aja deh. Sampai Oke, baiklah Bapak Ibu, saya rasa ini yang bisa kita buatkan di akhir kelas, ya kan? Kita harapkan siswa-siswi kita tahu dengan kegiatan kelas yang kita buat bersama-sama. Kalau di sini kita bersama-sama di kelas, kita sama-sama membuat dengan murid. Kita harapkan murid menjadi kegiatan kelas ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mereka ingat sebagai orang yang ingin mereka turuti sebagai disiplin diri mereka dengan benar adanya kegiatan kelas. Nah, selanjutnya lanjut ya lanjut 5 kebutuhan dasar apa slide ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar yang ingin kita miliki. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu kesehatan, rumah dan makanan. Jika tidak ada yang pertama ini, maka sebagai manusia itu kita gagal. Kalau kita tidak sehat, kita tidak memiliki makanan, maka kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan untuk diterima, meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, kasih sayang dan
menerima adalah juga termasuk kebutuhan hidup. Kita sebagai manusia kita merasa tidak enak kan jika kita misalnya tidak menerima, kita dijauhi misalnya di dalam pertemanan kita tidak dimasukkan di dalam kelompok tersebut. Jadi kita merasa merasa terasing, merasa dikucilkan. Nah, jadi sebagai manusia kita memiliki rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima di dalam kelompok itu. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi karakter, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harmoni. Nah, misalnya kita mampu melakukan hal itu, tetapi kadang teman-teman kita tak memandang kita begitu. Misalnya dalam melakukan, contohnya seperti misalnya pemimpin upacara, ya kan? Sebenarnya kita mampu untuk pembina tersebut, kita mampu untuk pembina, kita mampu untuk berpidato di depan anak murid dan teman-teman kita. Tetapi kadang kita macam tidak diperhatikan. Nah, jadi sebagai manusia kita perlu merasa keterampilan kita diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, sebagai manusia kita juga menginginkan kebebasan. Kita tidak mau dikekang, kita menginginkan kemana aja yang mau kita mau. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kesenangan. Kebutuhan yang kelima yaitu adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, sebagai manusia kita juga membutuhkan kesenangan. Bukan mesti kita harus mempunyai uang banyak atau mewah begitu, tapi bukan seperti itu. Tetapi hanya misalnya kesenangan ada yang kita lakukan merasa kita senang, bermain misalnya, bahkan tertawa juga adalah kebutuhan dasar manusia. Coba kita bayangkan dalam hidup tak pernah kita tertawa begitu. Bagaimana apa yang kita rasakan? Nah, ya ternyata tertawa juga adalah bagian kebutuhan dalam dasar 5 dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Misal dari seorang orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalnya di dalam pikiran Anda itu ada tempat misalnya, atau ada orang-orang yang merasa Anda bahagia memikirkan itu. Nah, sehingga kebutuhan dasar Anda, kesenangan itu terpenuhi. Misalnya kalau dalam pikiran misalnya sehingga ya kalau indah ada yang dipikirkannya, ada seseorang yang disimpannya di dalam pikirannya misalnya, atau siapa itu kita tidak tahu. Yang sudah pasti yang dipikirkan itu adalah yang membawa kesenangan. Karena yang membawa kesenangan jangankan ini kita pikirkan, ya kan? Kita untuk mengingatnya saja sudah tidak mau. Nah, jadi yang kita bayangkan itu adalah yang disenangi. Nah, sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Nah, di sini masuk kita 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pengukur. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya kita lakukan ketika kita menangani anak yang melakukan kesalahan, melanggar disiplin misalnya. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Nah, jadi nanti dari 5 posisi kontrol ini saya
Ibu, awas ya. Nah, selalu kita begitu misalnya. Kemudian tolong Ibu selalu saja salah. Nah, selanjutnya selalu berarti selalu yang berarti selesai. Kalau terakhir lagi selesai. Nah, biasanya ini yang kita ucapkan ketika kita menjadi pembuku. Nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih dulu lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak dan atau ibu guru dan akan menjelaskan kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ya kan sering kan kita lihat misalnya di sosial media itu biasanya kalau kita anak SD ini jarang terjadi, tetapi anak SMA, anak SMP biasanya bahkan ibu gurunya dibully, ya kan Bapak Ibu? Sering terjadi kendaraan bapak ibu guru yang di SMP, di SMA itu biasanya dipepeskan. Itu karena anaknya menjadi dendam karena dimarahin dengan cara terpukul. Nah, jadi kita mengharapkan hukum ini sebagai guru kita tidak melakukan kontrol sebagai guru. Nah, selanjutnya merasa bersalah. Ya, posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kebeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya anak datang terlambat, misalnya berantem sama temannya sering dilakukannya, kita sebagai guru, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu juga begini? Nah, jadi murid akan merasa bersalah dengan omongan kita yang ini. Nah, bersalah termengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul karena emosi akan tertanam merapat di dalam murid menahan perasaannya. Nah, kalau misalnya merasa bersalah ini kita menjadi membuat siswa tersebut merasa bersalah, sehingga kalau pemukul tadi kan dia diluapkannya dengan misalnya menendang dengan membalaskan paku misalnya. Kalau ini dia menjadi terpendam. Yang terpendam ini lebih berbahaya daripada meluapkan kesalahan tadi. Nah, selanjutnya sebagai posisi teman, ketika kita menghadapi siswa yang bersalah, kita menggunakan posisi kita sebagai posisi teman. Nah, pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dalam posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, misalnya pada posisi teman ini biasanya murid akan terbantu dengan guru yang tidak kenal teman tersebut, sementara guru lain tidak dipedulikannya karena dia belum merasa akrab dengan guru yang merasa dianggapnya teman. Nah, misalnya kita bersekolah ini, kita minta tolong misalnya untuk melakukan sesuatu karena kita dianggapnya tidak merasa dekat, dia tidak mau. Tetapi kalau kita suruh bunyi aja, suruh bunyi dari dulu pasti mau, ya kan? Nah, maka anak tersebut mau.
posisi pemantau ini kita selalu mengaitkannya dengan peraturan. Misalnya kalau datang terlambat 10 menit gitu ya kan, maka pulangnya juga lebih lambat dari 10 menit. Nah, jadi ketika kita melihat anak datang terlambat, datang terlambat. Apa konsekuensi pada terlambat? Pulang lama 10 menit, datang terlambat 10 menit ya, berarti nanti pulangnya lebih lama dari temannya. Maka pembelajaran yang ketinggalan 10 menit akan dikerjakan 10 menit. Misalnya seperti itu. Anak tahu konsekuensinya, karena dia sudah melakukan kesalahan, maka akan tinggal 10 menit dibanding dengan kawan-kawannya. Namun hal tersebut tidak membuat siswa nyaman. Ya Bapak Ibu, dia merasa juga tidak enak dalam dirinya. Nah, selanjutnya yang posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kita meyakini ada keyakinan kelas misalnya. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kalau kita sebagai manajer, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan kita ucapkan ketika kita menangani anak yang bermasalah. Nah, perlu kita sadari dari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah, jadi di sini tadi kita harapkan kita sebagai guru kita menjadi posisi manajer. Menjadi posisi manajer saat menangani anak yang bermasalah, agar anak merasa tidak kecewa, agar merasa anak tidak dendam. Nah, di sini kita harapkan anak merasa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, dan kita harapkan anak tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, di sini ada video yang akan kita saksikan sebagai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, silakan kita saksikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbeda. Itu tadi adalah contoh posisi pemukul, ya. Gurunya kasar menangani anak tersebut. Karena Bapak Ibu, kemudian disuruhnya hukumannya lari. Dia tidak tahu apa yang dikerjakan sebelumnya. Tiba-tiba tahu saja sudah disuruh lari sama gurunya misalnya. Dan selanjutnya contohnya lagi.
ketahui tadi bahwasanya merasa kesalahan tersebut anak menjadi akan dihukum dan akan memendam perasaannya sehingga lebih parah dari penghukum. Nah, selanjutnya contoh sebagai posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Kalau sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, ini adalah posisi teman yang tetap juga teman, sehingga kalau saya ingat ada seperti kelompok dengan bayu. Nah, mungkin besok-besok pada tahu yang pikir itu adalah guru yang dapat teman, sehingga dia nggak apa-apa lah begininya. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, yang tadi adalah contoh sebagai pemantau. Anak tersebut tetap merasa tidak nyaman meskipun dia tahu konsekuensi dari kesalahannya. Selanjutnya adalah contoh dari manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal awal saya Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, berikut adalah contoh dari sekolah yang berencana. Inilah yang kita harapkan sebagai guru. Kita tidak perlu marah jika anak melakukan kesalahan. Tapi kita berharap anak bertanggung jawab dengan kesalahannya dan berusaha menyelesaikan dan tidak mengulanginya lagi. Tidak membuat anak merasa dendam, merasa kecewa dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada ya, kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai guru, jika kita menangani anak yang bermasalah, kita diharapkan melakukan segitiga restitusi. Adapun tahapan restitusi yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini kata-kata yang bisa kita gunakan yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Nah, misalnya kalau ada anak melakukan kesalahan, misalnya jangan terus kita pukul. Kalau misalnya dikerja kamu, misalnya kan, berarti anak akan merasa gagal. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan kata-kata tersebut tadi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita gunakan yaitu kamu tentu punya alasan melakukan ini. Kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang mana tindakan yang salah? Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dia misalnya terlambat, kita menanyakan keyakinan kelas mana. Misalnya kata-kata yang bisa kita ucapkan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi diharapkan kita tidak asal memburuk anak, kita tidak asal keyakinan menjatuhkan mental dari anak tersebut. Nah, jika ada anak yang terlambat, kita harapkan atau terlambat atau kasus-kasus yang lain, kita diharapkan melakukan segitiga restitusi ini dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi mari kita saksikan bersama-sama video tentang pelaksanaan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita nantinya. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ke Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Tina Pak? Ya aku marah Pak. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak. Saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Tina? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Yang Bapak Ibu kita tadi contoh dari menggunakan seni 3 eksekusi. Yang pertama itu kita memberikan kesempatan pada anak untuk menginformasikan apa yang ada dalam dirinya. Karena dalam saat-saat seperti selama ini kita menahan, kita tidak mau tahu apa alasan dia. Nah selanjutnya kita menanyakan anak tersebut pantas tidak dia melakukan hal yang tidak benar. Nah tentunya anak tersebut akan merasa bahwasanya perbuatan yang salah. Jadi dengan kegiatan tiga institusi ini kita berharap anak bertanggung jawab, kemudian anak tersebut merasa perbuatan itu salah, dia menyadari perbuatannya salah, dan dengan menyatakan keyakinan keras kita harapkan anak bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, ya demikianlah penyampaian saya tentang budaya positif. Saya harapkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan sesuatu, saya persilakan. Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uci atas kesempatannya. Dari yang Ibu tampilkan semuanya sangat baik sekali. Saya juga tertarik untuk mempelajari budaya positif ini dan kemungkinan akan menerapkannya walaupun secara perlahan. Namun Bu Uci, tadi saya ingin mendengar atau meminta pendapat bagaimana pada saat tadi posisi kontrol kan ada sebagai penghukum, teman, manajer dan lain-lain gitu Bu. Bisakah pada sekali misalnya kita melakukan kesalahan, pertama sekali kita menetapkan diri sebagai teman, tetapi kemungkinan besoknya diulang kembali, kita naikkan level menjadi manajer atau sampai 2 jam, atau saat tertentu kita menetapkan dulu semuanya langsung kita gunakan. Itu bagaimana Bu Suci? Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bu Elina yang telah memberikan refleksi atau pertanyaan yang ditanyakan Ibu tadi adalah bahwasanya kita sudah mempelajari tentang 5
posisi kontrol tadi. Jadi yang dimaksud ibu tadi, posisi mana yang kita terapkan gitu. Kalau dari pembahasan kita tadi, kita sebagai guru kita tadi melakukan posisi yang terbaik. Apa posisi yang terbaik tadi? Yaitu posisi manajer. Nah, jadi dengan harapan posisi manajer, kita membuat anak menjadi bertanggung jawab. Kalau kita tidak melaksanakan misalnya posisi pemukul atau posisi teman, ada hal-hal yang kurang baik kepada anak tersebut. Misalnya kalau pemukul tadi anak akan menjadi merasa rendah. Kalau dengan kita menerapkan posisi teman, anak akan merasa kalau gurunya sebagai teman tadi tidak lagi mengapainya, akan merasa kecewa, akan anak tersebut akan lebih patuh kepada guru yang merasanya dianggapnya teman. Nah, sebaliknya sebagai guru yang kita lakukan adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, dengan harapan anak menjadi lebih bertanggung jawab dan dia sadar dengan kesalahannya dan berusaha ingin memperbaikinya. Jadi begitu ibu. Kita bisa ya dengan harapan yang tadi, posisi manajer tadi, kita mendapatkan dengan segitiga institusi. Yaitu tadi saya harap kita yang sebagai guru ini menerapkan posisi manajer dan menerapkan segitiga institusi. Saya rasa itu yang dapat saya ucapkan kepada ibu. Kira-kira ada yang lain? Baiklah, Bapak Ibu, tidak ada yang lain, maka saya akan menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Ya, dari kesimpulan kita, pertemuan kita pada hari ini adalah kita diharapkan menjadi guru yang bertanggung jawab atas tugas kita. Kemudian kita mengharapkan pembelajaran kita pembelajaran yang menyenangkan, dan kita bukan menuntut anak, tetapi kita menuntut dengan harapan anak kita buat menjadi bahagia dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan kita harapkan segitiga institusi akan kita terapkan kepada anak didik kita jika menangani anak yang mempunyai masalah. Nah, pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And